Sejak awal bahwa PSN, PIK 2, Rempang, BSD, termasuk lagi ini adalah Wadas, itu adalah PSN yang bermasalah, PSN yang melanggar hukum. Pertama adalah PSN ditentukan oleh Perpres saja sejak awal, dari tahun 2016. Tidak ada rujukan undang-undang. Nah, ini sudah bermasalah. Bukan Omnibus Law ya, undang-undangnya? Belum. Lalu pada saat itu tidak ada sama sekali rujukan undang-undang. Pokoknya Perpres, ujuk-ujuk ada PSN. Lalu kemudian dibuatlah payung hukum yang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Nyusul, Nah, dari situ undang-undangnya ini bermasalah, ya, inkonstitusional. Lalu kemudian dibuatlah Perpu, Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga bermasalah, manipulatif, karena dianggapnya bahwa di situ ada kegentingan memaksa, ya, dengan ada krisis ekonomi global yang tidak ada. Inilah manipulatif. Nah, atas kita beralih ke Dr. Antoni Budiawan. Sebelum nanti beliau mungkin sudah siapkan bahan-bahannya, saya mau tanya soal ini dari sisi fiskal nih, Bang Antoni. Kan Bang Said Didu mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 hektar aset negara yang kemungkinan ya, perkirakan ya, kemungkinan beralih fungsi atau beralih kepemilikan, yaitu jalan-jalan desa, segala macam, irigasi, kemudian sungai, pantai-pantai, bahkan laut yang dipagar, segala macam. Nah, pertanyaannya kan, itu kan harusnya dibayar. Ya, pertama, kalau dibayar berapa nilainya? Siapa yang terima? Itu nilainya berapa itu? Saya pernah dapat satu kopi surat dari pemerintah bahwa ada seorang pengusaha yang membebaskan sebuah kawasan di Jakarta. Itu dia harus membayar jalan MHT, tahu MHT ya, 1 meter terus ke sana itu ya. Itu padahal nggak cuma beberapa hektar saja dan dia membayar lebih dari sekian miliar gitu loh. Nah, saya ngebayangkan kalau betul angkanya sampai 10.000 hektar dan itu tidak jelas, itu berapa nilainya di sana. Dan kalau dibayar misalnya 1 juta per meter rupiah saja, ya kan, pajaknya berapa? Itu dulu deh, nanti kita kembangkan lagi. Monggo, silakan. Terima kasih Bang Edi. Ini perlu kalkulasi, tapi kisaran aja. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan perspektif terhadap PSN ini sendiri. Jadi kita semua sudah bersuara sejak awal bahwa PSN, PIK 2, Rempang, BSD, termasuk lagi ini adalah Wadas, itu adalah PSN yang bermasalah, PSN yang melanggar hukum. Pertama adalah PSN ditentukan oleh Perpres saja sejak awal, dari tahun 2016. Tidak ada rujukan undang-undang. Nah, ini sudah bermasalah. Bukan Omnibus Law ya, undang-undangnya? Belum. Lalu pada saat itu tidak ada sama sekali rujukan undang-undang. Pokoknya Perpres, ujuk-ujuk ada PSN. Lalu kemudian dibuatlah payung hukum yang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Nyusul, Nah, dari situ undang-undangnya ini bermasalah, ya, inkonstitusional. Lalu kemudian dibuatlah Perpu, Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga bermasalah, manipulatif, karena dianggapnya bahwa di situ ada kegentingan memaksa, ya, dengan ada krisis ekonomi global yang tidak ada. Inilah manipulatif. Nah, atas dasar itu, lalu kemudian PSN diaktifkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PSN di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun yang bermasalah, yang inkonstitusional itu, ini ada manipulatif. Bahwa yang boleh melakukan PSN ini adalah sebenarnya pemerintah
dan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Jadi seharusnya adalah tidak boleh swasta untuk melaksanakan PSN itu gitu. Tapi kemudian itu di dalam Perpresnya itu adalah manipulatif gitu. Undang-undangnya sendiri manipulatif gitu ya. Contohnya manipulatif apa? Salah satu bahwa kalau untuk kepentingan umum maka harus diadakan yang namanya kajian akademis atau apapun gitu. Nah, ini tidak ada. Jadi untuk kepentingan umum diadakan, tetapi untuk PSN itu dilewati saja prosesnya tadi ya. Prasyarat itu gitu. Prasyarat itu dilewati saja. Itu pertama. Jadi dalam hukum ini sudah manipulatif sekali. Lalu kedua, kita tahu bahwa PSN ini ternyata adalah diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Jadi Kemenparkraf. Waktu itu masih Sandi ya? Masih Sandi. Itu kalau nggak yang diusulkan di situ, dan di situ adalah 1.750 sekitar gitu ya, 55 hektar gitu. Nah, di dalam penunjukan itu hanya lokasi. Tetapi siapa yang melakukan kan tidak ada. Lalu tiba-tiba keluar dari Kemenko itu mengenai list dari untuk PSN itu siapa yang melakukan. Lalu ditunjuk aja, dan ini penunjukan ini sangat bermasalah. Harusnya yang mengelola adalah kementerian atau badan atau pemerintah lah, seperti kawasan ekonomi khusus. Itu kan yang mengelola kan institusi. Atau seandainya ada yang mau mengelola, ya silakan. Tetapi yang nanti mau investasi kan boleh siapapun gitu kan. Ini tidak boleh diborong oleh dia sendiri, diinikan oleh seolah-olah ini adalah monopoli ini gitu. Nah, jadi ada satu kawasan, ada satu PSN yang harusnya siapapun itu yang boleh nanti meminta, saya mau membangun ini di sini, saya mau membangun hotel di sana, saya mau membangun ini di sini. Itu harus ada bidding gitu kan. Nah, itu adalah misalnya kalau di daerah reklamasi seperti di Singapura. Nah, kenapa Singapura menawarkan daerah reklamasinya itu ke beberapa pihak gitu, misalkan ada Marina Sand gitu ya, terus itu ada beberapa pihak yang ditawarkan, tidak boleh satu pihak gitu gitu. Nah, ini sangat luas begitu, dibuat oleh untuk satu orang aja ya, satu grup gitu ya, satu kelompok yang dimana terdiri hanya segelintir orang saja gitu. Nah, di sini kemudian keluar fakta-fakta bahwa ternyata atas dasar desakan Said Didu, semua orang mulai berteriak kan gitu kan, ini salah nih, ini. Kemudian Menteri ATR, BPN ya, ATR, Nusron, lalu mengatakan ini RT RW-nya bermasalah, terus ini bermasalah gitu. Jadi mulai terbuka. Nah, artinya pada saat itu kalau ini bermasalah, berarti apa yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sah. Tidak ada RT RW, tidak sah, tidak boleh yang seperti Yoris mengatakan oke nanti disusulkan. Mana bisa gitu kan, nggak bisa. Itu mesti ada tatanan dulu, diurus dulu dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini yang menarik adalah kelihatannya dengan desakan-desakan begini dan mulai ada pemerintah, institusi kementerian mengatakan bahwa ini bermasalah, lalu Aguan kelihatannya mulai terpojok, panik ya. Mulai terpojok dia. Nah, begitu dia mulai terpojok, dia mulailah sekarang mencari jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah. Hanya harus diganti lagi sama dia. Dan yang sudah diuruk bagaimana gitu. Semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa. Dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bangkrut. Nggak mungkin bisa untuk membiayai ini semua gitu. Nah itu. Jadi dia kelihatannya sudah agak panik. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN apa segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya gitu. Nah,
Jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter, ini terbukti dari omongan Aguan sendiri kan gitu kan. Konfirmasi ya. Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik. Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember. Makan malam di Kertanegara. Dia kan menemui Prabowo kan. Iya. Apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra apa segala gitu, PDIP, nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan, dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih, ini membahayakan, ya gitu kan? Dia minta ke situ gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Ada hubungannya itu ya? Iya dong, itu kan dipreteli. Jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kita harus melihat ada satu kesatuan. Nah, artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi, Jokowi panik, minta backup dari Prabowo, kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Menarik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan belum ini. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya, ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok, dan mudah-mudahan ya gugatan-gugatan dari teman-teman yang lainnya, ijazah palsu lah atau mulai naik lagi, mudah-mudahan ini akan mendapatkan tempat lagi di situ dan hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi saya rasa terkait dengan PSN begitu. Jadi apakah ada kerugian negara dan sebagainya, itu sebetulnya jauh lebih ini. Kalau PSN tidak jadi, itu berarti akan dikembalikan. Ya kan? Akan dikembalikan. Tetapi rehabilitasi dari tanah rakyat ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah besar. Dan saya pikir ini akan menjadi musibah bagi Aguan ya. Untuk itu. Ya. Makasih banyak. Terima kasih, Dokter.